Ligen itu sebenarnya Ligen 216. Ligen Aslinya Ligen 216. 216. RT2 RW 16. Jadi sebetulnya mau ngerekrut anak muda juga, Oke. tapi kok anak mudanya nggak ada yang ini gitu. Tapi So, Pak Agus makanya masih respon. muda. Nggak muda banget. Artinya tuh lintas generasi. Kayak misalnya Pak Agus umur 71 masih bisa main drum. Oh, Iya, kalau kita nyampe aja belum tentu ya Bang. Cuman ya nggak mirip-mirip banget. Cuman nggak apa-apa, nggak mirip, Iya. nggak apa-apa, nggak bagus. Asal jangan jelek. Nah itulah makanya kita jangan hancur. Makanya kita latihan apa sih? Kan orang jago pun latihan. Oh, iya. Biasanya tuh kan tadi beda-beda ya Pas ya. ah. Beda-beda. Tadi kalau saya tuh sebenarnya lebih ke arah kayak klasik rock, metal. Kalau misalnya Mas Oji bisa ke arah pop, punk gitu. Sampai jazz juga bisa dia. Ush. Kalau misalnya Pak Agus tuh memang jazz, biasanya jazz atau musik-musik mungkin apa ya Pak? Rock. Banyak lah. Ya. Rock misalnya genre-genre Kus Plus, genre-genre Deloitte, Mercies. Kita tuh asing sama itu tapi karena prinsipnya itu motivasinya itu orang tua, ya kita belajar. Di aransemennya mengarah ke kunci-kunci atau chord yang lebih kekinian atau yang old. Loh emang bukan dalam ada drum Pak? Ada, tapi kan nggak ada hi-hatnya. Emang Oji nggak ngeliat? Oh, nggak ada ya Pak? Coba lihat. Benar nggak ada. Nah ternyata Pak Agus pernah cerita dulu studio ini pernah dimaling. Karena tuh sebenarnya mereka yang bikin pasar, Bang. Ya. Mereka yang bikin pasar. Sedangkan kalau kita zaman sekarang, kita yang ngikutin pasar. Apa reggae. Terus pasti nih orang pasti jarang nih main lagu ini. Iya. Farid Harja. Ada nggak Iya. sih anak muda sekarang main Farid Harja? Ya kita harus ngeredam ego kita buat belajar lagu yang baru demi belajar coba lagu ini. Ternyata tuh oke-oke juga. Kayak misalnya apa? Sinaran, Tragedi Buah Apel. Enggak. Nggak tahu kan? Nah, Yang terjadi sama Riton itu adalah dia belum tahu lagu apa. Wan, lagunya ini yang ini enak loh Wan, cocok aja sama suara lu. Coba kirim. Ya udah, gue pelajarin. Dia nggak tahu sebetulnya itu lagu apa. Begitu. Tahu Procol Harum nggak? Hah? Procol Harum. Sama saya juga nggak tahu. Selamat malam rekan-rekan GD Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hari yang lain nih. Kemarin kita udah podcast sama drummer nih. Wah, drummer metal sama drummer J-Rock. Namanya Pai minggu lalu ya. Nah ini kita sekarang minggu ini mau ngobrol sama band Ligen. Nah, band Ligen ini dari area Tugu ya. Tugu, wilayah Cimanggis nih. Nah ini kita mau tanya-tanya nih. Katanya udah lama juga ada band Ligen. Terus bandnya apa aja sih aktivitas bandnya? Mungkin ngobrol-ngobrol doang, apa ngopi, apa main band, apa manggung setiap 2 hari sekali gitu kan. Oke, coba dikenalin dulu satu-satu personelnya ini. ya, thank you nih Mas Dika atas Siap. kesempatannya. Siap. Ini ke podcast besar ya Mas Dika ya. Ini untuk mengapresiasi salah satu kegiatan atau hobi-hobi warga Bukit Tengke ya. Siap. Kayak gitu. Jangan terlalu deket juga. Nah, dijarakin nasib. Oke, siap. Oke, Nah, gue dijarak. ini nih aku mau perkenalin anggota Ligen ya. Ligen itu sebenarnya Ligen 216. Ligen Aslinya Ligen 216. 216. RT2 RW 16. Kayak RT 5 RW 3 dong. Iya. 10 nomor rumahku. Yoi. Lagu apa ya? Gue lupa. Lagu dangdut ya. Lanjut bro. Ya, di sini ada Pak Agus Juweni selaku penggagas dan juga senior di sini. Oke. Ini Pak Agus. Pak Gus. Halo, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita bikin Ligen ini sebetulnya cuma gimana ya untuk menggali aktivitas saja. Jadi Oke. jadi nggak apa
ya, dengan istilah lain iseng lah gitu, Iseng ya. daripada nganggur gitu kan. Tapi iseng lengkap ya alatnya. Iseng loh, ini lengkap loh alatnya loh. Mixer ada, bass ada, Karena temen- drum lengkap. Iya, teman kita kan sebagian kerja, Oke. jadi nggak bisa full di musik. Jadi Ah. daripada libur-liburan ngapain kita ngumpul-ngumpul ngobrol doang kan, gitu. Lebih baik kita bikin band lah, iseng-iseng gitu. Cuma gitu aja. Jadi sebetulnya mau ngerekrut anak muda juga, Oke. tapi kok anak mudanya nggak ada yang ini gitu. Tapi So, Pak Agus makin masih respon. muda. Nggak muda banget. Pak Agus masih muda kok. Gitu aja ya. Iya, iya lanjut. Oh iya. Ya kalau saya Nama dulu, Bang. ya, Namanya siapa, Bang? Posisi apa di kalau band? Pak Agus kan dikenalin nama Ridwan, kalau saya nggak dikenalin ya. Bukan salah gue ya, Bro. Nah, nama saya sih sebenarnya Fernando. Ush. Bapak panggilannya Oji enggak sih? Oji. Oh, Fernando. Panggil aja. Bukannya Graha atau Fernando. Iya, ada dulu ya. Ya, jadi sebetulnya menerusin Pak Agus aja ya. Jadi sebenarnya kita kan anak baru di sini ya. Ah, Komplek baru nih. Nah, ternyata di tahun-tahun sebelumnya nih Pak Agus kan pernah muda nih. Ya iya. kan? Nah, ternyata mereka mudanya dengan bapak-bapak yang lain seperti tadi Pak Yandi gitu kan. Itu sebenarnya mereka udah bermusik dari zaman-zaman dulu dan ini drum tahun berapa Pak? 90-an, 2000-an gitu loh. Nah, kebetulan namanya orang tua kan ya, ada yang sekarang udah berpikiran nggak usah ngeband lagi lah, udah tua kali gitu ya. Nah, saya dateng terus ternyata saya pernah ngeliat Pak Agus main band nih sama siapa, oh berarti ada band nih gitu kan. Saya juga belum kenal sama Pak Agus waktu itu, belum terlalu kenal. Akhirnya saya coba masuk, Pak emang ada band Pak? Ada ini. Ya udah latihan siapa aja Pak? Udah nggak ada orang sekarang. Akhirnya saya masuk, bukan masuk maksudnya main-main lah di sini, main-main ngisi-ngisi. Nah, niat awalnya sebetulnya pengen buat orang-orang sini lah nyenengin orang tua gitu. Nah ternyata kan orang tua kan banyak nih, tapi rata-rata cuma nyanyi, ya kan? Pak Jul nyanyi, Pak Tanto, Pak RT nyanyi, Pak ini nyanyi, Pak itu nyanyi. Maksudnya biar kita ngehibur kalau ada acara nih di RT kita, ya udah nggak usah jauh-jauh manggil siapa-siapa, kita aja yang main. Nah cuman kebetulan orang-orangnya agak susah dihubungin ya. Saya juga nggak tahu siapa orangnya. Nah, yang tahu Pak Agus, ternyata ada Pak ini, ada Pak itu, ada Pak ini. Nah, Ridwan belum ada waktu itu. Jadi kita main-main aja ya Pak ya, main. Nah, barulah tiba-tiba datang anak ajaib nih. Dia datang, tentunya suaranya bagus. Akhirnya kita ya udahlah main. Ternyata dia juga memang anak tongkrongan kan, main. Ya udah akhirnya bikin. Pada dasarnya sih siapa aja ya Pak ya. Yang mau ayo pada kesini. Cuman entah nggak di mana rata-rata orang dalam susah, orang luar banyak kayak gitu kan. Gitu? Iya, biasa kayak pingpong. Orang dalamnya nggak ada, orang luar pada kesini gitu. Nah, makanya kita sekaligus nongkrong, sekaligus main. Jadi yang orang sini ya ini aja bertiga, sama ada lagi yang lain-lain misalkan seperti itu ya, isi-isi aja gitu. Akhirnya jadilah namanya juga nama-namaan ya awalnya Ligen. Ya udah apa aja lah, nama mah nggak ini, yang penting ada namanya gitu. Gimana Mas Ridwan namanya? Iya, aku Ridwan ya. Gua Ridwan anjir aku. Sorry. Aku Ridwan. Tadi sebelumnya Mas Oji ini sebagai basis, sebenarnya aslinya gitaris gitu. Tapi karena bassnya lebih penting kalau misalnya buat lagu ya. Lagu tuh bass sama drum tuh buat ritme sama buat ketukan itu kan penting. Jadi memang jadi bass dulu. Pak Agus itu jadi drum gitu. Dan aku sebagai vokalis plus gitaris. Aku Jelek ah, lu aja. kan? Dan gue sebagai vokalis lah ya di sini. Basicnya tuh band Ligen tuh gue denger aja. Iya, sebenarnya gue punya band waktu kuliah, gue punya band rock. Gue juga di kantor juga punya band klasik rock lah ya. Punya band klasik rock yang notabene memang ke arah sana lah, ya kan. Tapi karena gue hobinya musik dan gue tidak membatasi, genre-genre yang gue sukai karena gue bosenan juga kadang-kadang sih, gitu. Kadang gue pengen belajar lah. Nah pas gue denger Ligen ini dari ketukannya tuh klasik banget gitu dan gue lumayan tertarik ya kan saat itu. Nah waktu itu gue cobalah join, terus gue main dan klop asik nih ya kan. Nah sama Bang Oji lah kita bilang kita tuh untuk
bikin ekosistem tuh harus ada motivasi lah. Iya, motivasi. Karena gue setiap main pasti ada motivasi selain hobi ya. Bukan uang ya? Bukan uang mak. Wah, sombong guys. Kita butuh uang juga sih. Sombong guys, nggak uang katanya. Ya. Kan kita kan basicnya kan kita bukan musisi profesional Pak. Kita punya kerjaan masing-masing, ya kan. Tapi hobi ya kan. Nah memang Ligen ini saya perbesar lagi artinya tuh lintas generasi. Nah ini kan bisa nih Pak Agus ini generasi terbaik. Ada zamannya tuh generasi terbaik. Ini generasi baby boomer, saya generasi milenial. Ya kan nanti Gen Z-nya barangkali ada, nanti ada alpha, ada beta gitu kan. Bisa jadi tuh namanya tuh Ligen itu bisa bergenerasi-generasi lah gitu. Diharapkan ekosistem di RT2 ini juga berkembang. Nah, masalahnya ini agak stuck di kita nih gitu nih. Makanya semoga aja ada yang berminat juga ke depannya untuk menyalurkan hobi di sini gitu. Di ya sarananya udah ada dan lain-lain kayak gitu. Dan yang paling penting nih motivasi gua main di sini adalah di sini kan orang tuanya ada Pak Agus, Pak Jul, Pak Tanto gitu ya. Gua sama Bang Oji di sini mau menyalurkan hobi sekaligus pengen nyenengin mereka. Tadi kata Bang Oji nyenengin orang tua. Karena kita lihat tuh kayak misalnya Pak Agus umur 71 masih bisa main drum. Iya, kalau kita nyampe aja belum tentu ya Bang. Kayak gitulah. Nah dia kayak nggak tahu lah kita ke depannya bakal kayak gimana ya. Ya barangkali nanti kita umur tua juga pengen juga ngelihat anak-anak muda itu ngajakin kita main dan juga masih berkarya lah gitu. Kayak gitu Mas. Sekarang gue tanya, kalau Ligen ini adalah media untuk lintas generasi, ada upaya nggak dari teman-teman yang di sini sebelum gua masuk ke teknis buat lagu dan lain-lain? Kan kalau ini bicaranya kan regenerasi ya. Nah, ada upayakah membuat event tertentu atau hari tertentu? Yang di wilayah sini teman-teman main band di sini, tapi nanti yang nanti manggung di mana gitu atau gimana gitu. Mungkin nanti dilengkapi sama teman-teman saya. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk upaya kita ini, kita tuh tiap malam minggu tuh pasti latihan Bang. Malam minggu ya? Malam minggu pasti latihan. Jadi gini kalau di Ligen itu bukan pertanyaannya bukan malam minggu ini latihan nggak? Bukan gitu pertanyaannya. Malam minggu ini udah pasti latihan. Kalau nggak latihan baru kita kabarin gitu. Jadi kalau misalnya hari ini gue nggak bisa latihan, ya pasti berarti ada yang nggak latihan. Tapi kalau misalnya latihan udah pasti ada saya atau tanpa saya tetap latihan. Karena kan tergantung kan mereka yang tua-tua juga pengen mendengar hiburan. Pak Agus tuh kalau misalnya 1 minggu aja nggak latihan lemes Pak. Iya kayak lemes banget. Makanya itulah barangkali yang lain mau join sini juga nggak apa-apa. Aku seneng gitu. Kayak Mas Pai kemarin invite lah ke sini coba. Walaupun drummer kita drummer kayak gini pecah bro. Pecah nanti. Bahaya bro. Bahaya kalau dia. Gitu mungkin. Mas Oji ada lain nggak Mas Oji? Ya ini yang kelihatan yang mana nih sama aja. Bebas bro. Ya jadi kalau upaya jadi kita tuh pokoknya melancarkan hobi lah, menyalurkan hobi. Jadi latihannya tiap malam minggu karena balik lagi kita kan ini kan komplek. Orang ada yang kerja, pasti kerja dong. Makanya yang libur itu Sabtu Minggu. Malam Sabtu itu kan baru pulang kerja. Nah, ada yang capek. Tapi kalau malam Minggu itu kan Sabtunya udah libur, besoknya libur. Jadi malam Minggu ibaratnya kita gedung-gedengan. Kalau ada yang kenapa-napa pun, ya kan besok libur. Mau ngapa sih marah-marah gitu kan? Gitu. Lagian juga kan studio ini kan udah ada peredamnya ya. Ya jadi biasanya harusnya malam minggu udah pasti latihan. Nggak ada tuh. Latihan nggak bakal nggak latihan, pasti latihan kecuali nggak latihan. Ternyata ada banyak lah ya berita ada yang meninggal. Kita pasti nggak latihan tuh malam minggu karena gak enak ada yang meninggal, ada yang ngaji satu malam kedua, malam ketiga atau enggak ada yang lagi sakit atau duka gitu. Kita nggak latihan. Tapi defaultnya latihan gitu. Ada 2 latihan aja. Ada 3 latihan aja. Kalau enggak ada 2 nih. Saya sama Agus latihan nggak ada. Udah ntar aja dah, nggak ada vokalisnya, malas gitu. Tapi kalau mau latihan ya latihan aja, iseng-iseng nyeting alat, iseng-iseng nyeting bass gitu. Berduaan ngelancarin lagu apa, tapi pada dasarnya tadi kita mau nyenengin orang tua dengan lagu-lagu lamanya gitu kan.
Oke, berarti genrenya lagu lama nih. Bebas sebetulnya. Oke. Nah, bebas. Nah, Pak Agus juga kemarin kita bawa ke lagu baru, dia akhirnya belajar juga dan bisa berhasil ya Mbak ya. Jadi bisa berhasil. Cuman ya nggak mirip-mirip banget. Cuman nggak apa-apa, nggak mirip, Iya. nggak apa-apa, nggak bagus. Asal jangan jelek. Nah itulah makanya kita jangan hancur. Makanya kita latihan apa sih, kan orang jago pun latihan. Oh, Kayaknya iya. Mas Pai, coba tanya Mas Pai kemarin, pasti Iya. latihan tuh gua tuh dia pasti latihan dulu lah. Kebutuhan sih, kebutuhan. Jadi biar kita ada pattern lah. Kita mau bagaimana sih? Oke, lagu ini oke lah. Yang lagu ini enaknya dibawanya kemana ya? Terus abisnya gimana enaknya ya? Mau sama atau mau berhenti di tengah? Terus apa mau dikreasiin lagi? Cuman ya jangan mirip, nggak terlalu mirip, tapi nggak asal-asalan juga. Ada lagi, Mas? Tadi ya ngelanjutin dari pertanyaan Mas Dika ya, yang genre ya. Iya. Ya, kalau ngomongin genre, biasanya tuh kan tadi beda-beda ya Pas ya. Ah. Beda-beda. Tadi kalau saya tuh sebenarnya lebih ke arah kayak klasik rock, metal. Kalau misalnya Mas Oji bisa ke arah pop, punk gitu, sampai jazz juga bisa dia. Kalau misalnya Pak Agus tuh memang jazz, biasanya jazz atau musik-musik mungkin apa ya Pak? Rock. Banyak lah, Ya, rock and roll, plus lah gitu ya. Nah, tapi kembali kepada misi kan, kepada misi kita apa sih Visida, dan kita juga pengen belajar orangnya, makanya ya walaupun saya masih asing Pak, kayak misalnya genre-genre plus, genre-genre Deloitte, Mercis, kita tuh asing sama itu, tapi karena prinsipnya itu, motivasinya itu orang tua, ya kita belajar dan ternyata menyenangkan gitu. Menyenangkan, kita jadi bisa ada perbandingan antara lagu sekarang, lagu baru, lagu lama, itu beda-beda feel-nya, dan memang penikmatnya juga beda-beda. Dan alhamdulillahnya ya, kalau misalnya di Ligin ini mungkin saya juga nggak tahu ya, ketika kita mengcover lagu-lagu karena mungkin dari suara saya dibilang jadul juga nggak jadul, dibilangin modern juga nggak modern, tengah-tengah jadinya jadi kita punya versi sendiri jadinya. Jadi memang ada versi Ligin di setiap covernya, pasti berbeda gitu. Jadinya nggak harus terlalu otentik sama banget, karena kita punya ciri khas sendiri gitu. Covernya gini, lagu Gereja Tua. Contoh, pasti semua orang tahu dong lagu Gereja Tua. Atau Sepanjang Jalan Kenangan deh kan. Banyak tuh yang cover. Nah itu di aransemennya mengarah ke kunci-kunci atau chord yang lebih kekinian atau yang old. Karena kan kalau yang old ya beda feel ya. Beda feel, beda apa. Covernya itu sejauh apa covernya sampai kita ngomongin, kalau kita ngomongin lintas generasi ya, si lintas generasi itu mau datang gitu. Jadi jangan, oh ya mungkin kuncinya GCD doang. Mungkin sekarang semi dibikin jazz atau semi dibikin apa. Jadi, oh ternyata lagu lama kalau di cover seru nih. Jadi si teman-teman yang gen alpha, gen milenial atau semua datang gitu. Wah nih boleh juga nih kan. Jadi yang nyanyi juga tuh. Itu sih pertanyaannya. Oh, untuk saat ini ya, kenapa sebenarnya gue juga lebay sih ngomong kayak gitu ya. Lebay. Karena kita kan subjektif masalah karakter ya. Itu kan karakter, itu ngomongin karakter ya. Kalau lu ngomongin aransemen, basicnya tuh aransemen kita nggak aneh-aneh. Untuk kuncinya pun kita ya sama-sama aja. Untuk chord kita sama-sama aja. Yang membedakan ya timbre vokal gua sama mungkin karena kita nggak ada melodi, jadi bass kita lebih melodius gitu. Iya, karena kan nggak ada melodi, gua nggak bisa melodi, jadinya nge-slap terus dong. enggak. Bang Oji selaku basis plus pemain gitar melodi yang tahu tap-tapnya ya kadang-kadang improvisasi gitu. Oh, iya. Kalau gua kan nge-tap doang, apa namanya, ngeritem doang gitu, ngeblok doang. Nanti kalau gua main melodi bletak-bletak gitu. Oh ya, boleh. Aransemen sejauh apa ya? Kalau kita pada dasarnya tergantung kebutuhannya. Misalkan buat apa nih? Buat acara 17-an. Ya udah, yang nonton warga, orang-orang tua yang pada dasarnya dia juga cuma tahu lagu itu. Lagu itu yang begitu pada zamannya. Ya udah, kita juga nggak aneh-aneh yang begitu pada zamannya. Cuman mungkin vokalnya doang yang beda, karena lagu itu pada zamannya di nada ini, karena vokalis kita Ridwan nada tinggi suaranya, akhirnya berubah jadi
versi Ridwan. Intonasinya doang ya lebih tinggi. Padahal kuncinya mungkin sama aja, apa namanya, kerangkanya sama aja. Paling beda di ujung akhir atau ujung awal ya Mbak ya, di awal. Cuman kalau ada tantangan mau kita bikin segini, bikin lebih jazz lagi yuk. Ini dia nih orangnya nih, Ridwan suka giniin aja bang, giniin aja bang, giniin aja. Yeah. Masuk aja. Pak Agus juga. Oh yang begini ya, cingkupnya diginiin aja ya. Ya itu biasanya dari dia. Ya biar agak kekinian Pak gitu. Tapi pas setelah kekinian yang nonton ya orang tua juga gitu. Tapi saya sebenarnya ngerasa berhasil sedikit ya, berhasil ya. Yang kemarin tuh ya, yang kalau nggak salah di apa namanya, bukan hajatan tugu, Bazar Senja. Nah itu kan kita kan manggung paling awal. Karena emang bukan targetnya sih, kebetulan aja targetnya nama awal kan pasti masih ada Pak RW, masih ada Pak Lurah, dan ada sesepuh kita, ada Pak Amin, ada Pak Armaya. Nah ternyata saya dengar omongan katanya Pak Armaya ngomong ke orang siapa panitia juga, Mas saya hidup lagi Mas. Maksudnya bukan dalam artian udah meninggal ya, maksudnya muda lagi gitu loh, dengan acara-acara gini kok saya jadi hidup lagi. Nah itu sebetulnya target saya di situ Mas Dika gitu. Ya tapi kan, ya tapi terlepas dari ini semua sih, kalau kita bicara aransemen lagu, bicara sekemampuan apapun dirubah, tapi kalau bicara sosial medianya kurang, mungkin jadi kurang juga. Apakah dari Ligen sendiri nih ada sosial media yang nge-cover lah, jadi kayak satu hari atau seminggu sekali, misalnya main band bawain lagu Gereja Tua yang sudah diaransemen, misalnya ya, dipotong minggu ini mungkin bagian ini, minggu ini bagian ini, jadi si aransemennya itu lebih banyak didengar orang supaya para penggemarnya itu lebih tahu lagi gitu. Belum ya? Sosial media lah, kita bicara sosial media. Oh, kita bicara sosial media ya. Ya, karena kan percuma mau bikin apa, tapi kalau orang kan dikenal orang di sosial media sekarang. Iya, Lebih banyaknya ya gitu. Paham. Kalau ngomongin sosial media, saya sendiri ya, kebetulan saya sendiri nggak punya Instagram, Mas. The best. Saya nggak punya Instagram. Terbaik. Iya, the best ya kan. Iya. Bacanya buku tiap hari ya. Enggak. Oh, hebat. Serius. Gue serius. Wah, keren. Gue serius nggak punya Instagram karena TikTok juga nggak punya. TikTok juga nggak punya. TikTok juga nggak punya. Memang gue mainnya paling WA doang, WA sama YouTube lah ya. Ini bukan. Tapi kalau misalnya Bang Oji mungkin ada Instagram dan lain-lain. Tapi mungkin kalau misalnya gue butuh, sama sekali gue belum butuh ya Instagram. Tapi kalau misalnya gue butuh, mungkin nanti atas izin istri, ya udah jalan Instagram. Ya kan? Nah ya udah gitu juga kalau ngomongin di posting dan lain-lain, ya kebetulan tuh gue sering posting di status WA. Oke. Dan juga gue punya YouTube lah ya. YouTube tuh masalahnya gue jarang juga ngupload karena gue nggak ada. Kita tuh basicnya tuh cuman nyalurin hobi Pak, nggak ada kepentingan popularitas dan lain-lain. Tapi kalaupun itu diapresiasi, kita juga sangat senang gitu. Kita sangat senang. Nah di WA ini kenapa gue itu kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali gue upload itu karena lumayan diapresiasi. Ternyata walaupun oleh kontak-kontak gue ya, yang biasanya kan kalau di marketing itu basicnya pembeli itu sebenarnya bukan dari sekitar kita Pak, dari luar. Ya kan di sekitar kita cuman oke bagus beli kagak gitu kan. Kan sama aja di WA juga oke lah diapresiasi, di love, di cover lagu ini dong. Oke, gue bilang ya udah jalan. Nanti besoknya diupload lagi kayak gitu-gitu aja. Sampai sekarang sih belum ada media-media pendukung kita sih. Mungkin dari Mas Dika inilah lumayan lah. Ini basicnya kita lumayan merasa terapresiasi lah Mas. Kayak gini. Kita nggak tahu ya. Podcast udah kayak orang bener gitu. Sebenarnya kalau bicara podcast itu kan cuma ngobrol aja. Siapapun nanti yang mau lihat juga bebas aja, nanti temennya, semua teman-teman yang ada di sini kan punya teman, punya saudara, tinggal ini ada Ligen loh, Ligen ini gini-gini gitu loh. Cuman kan kadang-kadang mereka balik tuh, Ligen sosial medianya apa ya kan, balik ke sosial media kan buat lihat. Termasuk saya Pak, saya bingung kemarin. Ini nge-researchnya kemana ini, ya kan? Dan maaf. Ya. Dan ternyata ada loh grupnya namanya Ligen. Saya juga baru tahu. Kalau nggak salah di daerah Sumatera begitu, Ligen. Saya Ligen. Wah ada loh, ada ya udahlah terserah lah. Gitu. Ada loh. Tapi kayaknya wilayah Sumatera nggak ada yang drummernya 71 Pak. Iya. Bahkan Ligen pertama kan 17. Oh 17, sorry 71 apa ya?
Bagus ini sweet. Oh, sweet. Swida. Sweet. Wah, bahasa Jawa dong. Sweet bahasa Jawa dong. Tapi belum ada. sekarang kalau Ligen terakhir kali manggung kemana aja nih sekarang? Apa cuma latihan-latihan aja tapi terakhir manggung mana gitu? Itu baca senja ya. Iya, kalau misalnya ngomongin gua sama Ligen beda memang. Kalau gua memang ada lah di kantor ada. Tapi kalau misalnya Ligen kita terakhir itu di Bazar Senja kemarin ya, Bazar Senja tahun berapa emang? Tahun lalu. Tahun lalu 2024 ya, 2024. Tahun lalu. Ya Dan mungkin. setahun itu 2. Hah? Sama Put. Oh iya, kita deh Hajatan kelurahan Tugu. Hajatan Tugu. Tapi memang kita biasanya 17-an agak rutin kita di sini. Agak rutin. Agak rutin. Kenapa Bahasanya agak Biasanya rutin. biasanya Ah. rutin. Tapi tahun 17-an kemarin enggak, tahun ini enggak. Ah. Kebetulan mungkin lagi ada yang sakit gitu Oke. ini ya udahlah. Terus ini, oke lanjut. Kalau Hajatan Tugu tuh band utamanya tuh Mas Fahri itu. Siap-siap Pak. Itu yang kemarin Mas podcast katanya. Oh, Pak ya. Pak, itu band utamanya tuh bandnya Mas Fahri. Gestar. Nah, kita bete Bete. bintang tamu. Oh, udah. Datang di awal set. Tapi ada berapa band ya, kalau nggak salah saya lupa tuh. Pokoknya habis kita main, kita nonton yang berikutnya beberapa, habis pas Mas Fahri naik, main udah ngelap 1 lagu atau 2 lagu kita pulang ya Mbak ya. 3 lagu ya kita pulang, udah pegel karena kita ngangkat sound ke atas tuh. Iya. Ngangkat sound kita tuh ke atas tuh main. Emang nggak ada road manajernya? Wih, road Kita tahu tanya manager. Pak Lurah tuh. Nah begitulah. Nah, kita tuh manggung situ, terus panggung di apa? Bazar Senja. Tapi yang rutinnya kebetulan setahun lalu main di RT itu udah pasti. Tapi kebetulan tahun-tahun sebelumnya kita jadi gini. Kalau nggak tahu Mas Zikron tahu nggak ya? Jadi habis acara RW pada saat itu nggak punya acara tuh RW atau enggak gimana gitu. Oh, udah acaranya limpahin aja ke RT 2. Jadi malamnya kita main buat RT 2, paginya kita main buat se-RW. Mainnya di sini-sini juga di luar. Di luar. Iya, jadi RW dari acara gerak jalan set posnya baliknya ke sini untuk menikmati hiburan RW. Oh. Jadi Ligen itu adalah band RT dan kadang-kadang RW udah kenal Ligen, ada Ligen tuh di RT 2. Jadi pos kumpul jalan santai, posnya ke RT 2. Gitu. Tapi itu masih belum Pak Junedi ya Pak? Belum Pak RW, masih Pak Bambang ya. Nah, 2 tahun tuh 2 kali. Masih muaranya ke sini. Gitu. Oke, nah ini Panas banget kayaknya Bang. Panas banget kayaknya. panas. Peremajaan barang apa memang barangnya dibawa sendiri masing-masing atau gimana nih? Ini kan drum kan cukup mahal harganya. Tuh gitar juga cukup mahal. Ada Ibanez, ya kan? Ada apa nih bahasa gue nggak tahu tuh. SOTR, Sound on the Road dong. Oh, Sonjir, salah gue. Itu kalau lihat piala-piala itu menang Ligen semua ya Mas ya? Wih, Juara 1 semua. Ya? ini terbang, terbang. Bagian beli. Sebagian beli, gue nggak ikutan. Iya gimana nih? Terus maintenance listrik ini, berarti kan ini kan ada yang mendanai kan, atau dari teman-teman sendiri yang mendanai listriknya, Oh itu boleh. atau apa namanya Bagus. alat-alat, terus kan butuh regenerasi katanya ini dari tahun 2020 kan, ini udah 2027, 2025. Hah? Kan 2000. Bukan 2020, 2000. Jadi berapa tahun? 25 tahun. Oh iya. Dulu 10 tahun, gua 10 tahun masih. Iya, makanya ini kan butuh regenerasi atau gimana, terus nanti alat-alat operasional ini semua nih gimana nih? Nah kita paling kalau ada penggantian sedikit-sedikit aja di nyicil gitu, nggak sekaligus. Kalau ada kerusakan. Sebetulnya dulu penggagasnya nih Pak Amin. Pak Amin. Asad. Tokoh di sini ada tokoh. Karena waktu itu 17-an kok sepi-sepi gitu. Dicari pemain, kebetulan saya waktu itu ya bukannya ini ya, sorry ya. Habis rekaman di TV, Oh, di ini Sedap. dipegat Pak Amin, ayo kita latihan gitu. Untuk apa Pak? Ya bagus-bagusan gitu. Nah, sebelum nggak punya alat, Pak Amin muter bawa list. Waktu ada maulid di sini, langsung. Gitu. Nah, akhirnya jadi. Nah sekarang ya kita terusin aja, tanggung kan. iya.
Ceritain dong yang drumnya sempat mau dibuang. Itu tuh efek juga tuh. Drum mau dibuang. Ini Kita udah berapa tahun ya waktu itu vakum. Vakum. Heeh. Kata Pak Jul, "Bang, ini kita kasih aja ke Kang Loa." Enak aja saya bilang. Memang teman-teman di sini ada yang berbakat juga, kita angkat lagi gitu. Oke. Kebetulan saya ketemu Oji, wah, basis nih kayaknya nih. Kayak kita bawa ada sekalian ketemu anak ajaib ini. Ya sekalian saya jalan. boleh terusin Pak. Lanjut. Jadi gini, kan saya pertama kan main lah, kan saya pindah sini tuh saya main-main ke sini. Saya 5 tahun loh kagak main. Saya pindah 2015, saya main 2020. 5 tahun. Nah terus saya ngelihat Pak Agus sama Pak Priyo ya Pak. Tapi cuman Pak Agus Pak Priyo, oh enggak, ada Pak Tobi, itu main keyboard. Ternyata ada acara kecil-kecilan, Agustusan lomba karaoke. Lomba karaoke-nya selesai, Pak Agus sama Pak Priyo lagi main, Pak Tobi kebetulan sakit, sambil sakit dia main keyboard. Pak Tobi pulang, saya datang. Wah, main. Nah, akhirnya saya main bass, Pak Priyo main gitar, Pak Agus main drum. Main aja bertiga. Ding 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 ding. Nah, selesai minggu berlalu. Nah, saya bilang Pak Agus, "Pak, kita ngeband yuk Pak, latihan band." Ayo, tapi hi-hatnya nggak ada. Nggak ada Pak. Hi-hat apa? Hi-hat ini. Oh, hi-hat. Nih. Drum. Iya. Hi-hat nggak ada. Iya, iya. Nggak ada Pak. Bukannya kemarin ada? Iya itu ada tapi pinjem. Loh emang bukan dalam ada drum Pak? Ada, tapi kan nggak ada hi-hatnya. Emang Oji nggak lihat? Oh, nggak ada ya Pak, coba lihat. Benar nggak ada. Nah ternyata Pak Agus pernah cerita, dulu studio ini pernah dimaling. Jadi di sini kalau nggak salah ada apa Pak? Gitar, bass, terus sama drum, sama sound. Nah terus kebetulan belakang tuh lagi dibangun, ada lobang tuh di situ ya. Ternyata, nah Pak Agus ada feeling kalau nggak salah ya, dia bawa pulang gitar ya Pak. Gitarnya gitar Pak Amin sebetulnya. Dia bawa pulang gitar. Diambil. Ah. Pakai katanya. Nah terus yang hilang apa Pak? Bass ya? Bass sama soundnya. Bass sama soundnya sama Simbal-simbal. simbal. Nah kan kalau drum itu kan yang mahal, coba tanya Mas Fahri dah. Yang mahal pasti simbalnya. Iya benar. Betul. Jadi satu set drum sama 4 simbal tuh harganya sama segitu-gitu juga. Kan drum 2 juta, simbal 4 biji 2 juta gitu kan. Gitu. Jadi emang tuh pinter kali malingnya ya, yang diambil simbalnya. Nah, terus saya datang ke sini bener ompong-ompongan. Ini nggak ada. Ini simbal ini ada ya Pak, yang ono nggak ada. Terus batangnya nggak ada. Akhirnya pelan-pelan saya beli ini. Saya beli. Tapi Pribadi nih, duit pribadi. Iya, tapi bukan ini. Lebih jelek lagi, yang 150.000 tuh, yang di Tokped. Nah, tapi ininya juga ini saya beli. Nah, ini 2.300. Kalau aslinya mah nggak segitu. Yang Zildjian mahal kali. Ini yang biasa tuh. Nah, ini Zildjian nih, ori nih. Nah, yang ono Pak Agus yang beli. Oke. Itu Pak Agus, ini saya, ininya gitu. Bangkunya patah, saya betulin ya Pak. Udah tuh. Nah, kemarin-marinya akhirnya kita patungan beli sound yang bass kalau nggak salah. Saya, Pak Agus, Pak Yayat sama Pak Jul berempat. Terus sound vendor beli sendiri, saya. Terus Pak Agus ngebangun sound yang ono Roland. Ini Pak Agus sendiri yang beli nih. Jadi banyak lah kabel-kabel ya Pak. Nah terus kadang suka dapat uang nih. Kita bukan nggak ngarepin uang ya. Ji, nih kemarin manggung di RW yang di sini dapat segini nih. Pak udah Pak pegang Pak. Buat apa? Yaudah kita buat beli kabel-kabel aja ya. Nah begitu. Jadi banyak-banyak lah kayak kita kayak gitu-gitu. Akhirnya ngebangun lagi sendiri karena ini udah 20-an tahunan. Iya. Nah itu bassnya apa Pak? Yamaha ya Pak? Apa Dulu Prince. Prince? Oh iya, Prince. Prince. Ini juga Prince sebenarnya ya Pak. Prince ditempel aja seperti itu. Gitu. Sama tambah-tambahan inilah gitu. Ya udah gitu-gitu aja nambah-nambah terus yang ada. Tapi kalau sound kayaknya nggak jelek-jelek banget sih sound-soundnya nih. Maksudnya untuk ukurannya boleh juga nih. Maksudnya ada Fender, ada... Enggak, itu bukan Fender. Itu Descabello, yang Descabello. Marshall itu Prince, Oke. yang PV itu Regio. Cuman cukup lah untuk kalangan RT ini cukup lah, cukup untuk manggung-manggung di depan RT cukup. Ibaratnya RT 2 tuh nggak perlu nyari pemain band. Nah terus untuk tadi ya kalau saya lanjutin Mas Dika ya, listriknya gimana? Iya, Nah, listrik segala macam. ini tuh kan kategorinya kan fasum. Oke. Fasum. Jadi biaya fasum itu beda sama biaya rumahan, rumah tangga. Jadi ada dana sendiri untuk bayar listrik fasum. Jadi kita main dan kita nggak tiap hari, cuma malam minggu doang. Gitu aja sih. Main lagi. Lanjut lagi Bang. Lanjut lagi.
Oke. Teknis gudang mah biasanya Bang Oji sama Pak Agus yang tahu. Oke. Ya. Kedepannya mau ada gambaran ini nggak, kayak mungkin menciptakan lagu sendiri yang bisa dipublish ke banyak orang ya. Karena kan publish nggak mesti ke label rekaman sekarang. Balik lagi sih ke sosial media, di setiap orang kan pasti punya WA, punya apapun gitu. Jadi lagu barunya di sounding karena mungkin lagu barunya ini bisa didengar ke semua orang. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba orang suka, dinikmati orang gitu. Ya, kalau ngomongin lagu baru ya, jadi gini, basicnya kan kembali lagi ya Mas Dika ya, karena tujuan kita itu ya bermusik gitu, bermusik, menyalurkan hobi, menyenangkan orang tua, menyenangkan warga gitu ya. Sebenarnya di situ dulu, maksudnya kalau misalnya untuk ke arah lagu kita udah pasti mau, dan kita juga ada kayak misalnya Pak Agus zaman dulu. Pak Agus tuh ternyata zaman dulu juga salah satu pencipta lagu juga gitu. Oke. Maksudnya kalau misalnya saya nyiptain lagu, saya kan biasanya kalau misalnya nyiptain lagu ya biasanya by lirik aja gitu. Kalau misalnya ngomongin sound agak susah kalau saya misalnya. Kalau misalnya Mas Oji saya belum tahu, tapi biasanya dia ngomongin irama, dia biasanya ngejalanin ini bagus gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin, saya pengen lagu yang unik gitu, makanya Pak Agus coba buka arsip-arsip lama, barangkali bisa nih lagu-lagu ini yang nggak tahu ya copyright apa enggak ya. Waktu itu udah personilnya udah pada kemana Pak? Kira-kira? Sebagian besar yang meninggal. Ya gimana ya kan? Tapi kan kalau misalnya, sorry, kalau misalnya alhamdulillah misalnya jadi ya kan, namanya rezeki kan nggak ada yang tahu kan, ya nanti bisa silaturahmi lagi sama personilnya Pak Agus zaman dulu kayak gitu kan, maksudnya silaturahmi sama keluarganya kayak gitu ya kan, barangkali ada rezeki ya, karena kita mah kan apa sih yang dicari gitu kan, ya udah ya kita sosialisasi, bagi-bagi rezeki kalau ada, hobi nyenengin orang tua kayak gitu aja Bang. Kalau main di luar nih maksudnya, setiap malam minggu juga? Apa kalau malam minggu mainnya di dalam? Oh kita kalau misalnya latihan pasti di dalam Bang. Oke. Kalau misalnya main di luar itu kita jarang nyari. Di luar. Maksudnya di luar itu outdoor di luar. Outdoor ya, kita jarang nyari Bang. Kalau jarang nyari di luar, kalau diundang. Bukan. Apa sih? Itu depan sini. Pindah. Main ke depan. Misalnya setiap hari Minggu pagi, kalau di depan itu kan ada agendanya bazar. Tapi di sini karaoke bareng warga RT 2 misalnya. Kalau tapi yang ngiringin live band gitu loh. belum ada sih Bang. Kalau misalnya manggung-manggung di bazar itu paling gua doang sih Bang. Kadang-kadang kalau ada Pak Agus cuma ngeliatin doang, kan nggak ada drumnya. Kalau Bang Oji nggak ada bassnya juga. Ya udah, kalau ada gitar Bang Oji yang main gitar kayak gitu. Kayak misalnya ya udah, nyanyi, ya udah nyanyi aja tapi atas nama Ligen aja gitu. Tapi kalau diminta ya mau nggak mau kita ini dong, maksudnya ya prepare. Kalau ada acara kita diminta manggung ya Mbak ya mau nggak mau ya kita prepare, latihan ini. Terus gimana kondisinya? Ada drum doang. Oh yaudah berarti kita bawa sound. Kalau udah lengkap, ya udah kita nggak usah bawa apa-apa kecuali alat instrumennya aja gitu. Makanya kita juga nggak saklek-saklek amat. Ada apa nih di sana? Ada ini. Oh ya udah berarti kita tinggal bawa ini. Terus kalau nggak ada soundnya, nah itu yang hajatan tugu ada sih soundnya, cuman kayaknya kurang nih kalau buat 5 alat apa segala macam. Nah, akhirnya kita bawa tambahan lagi gitu. Tapi kalau yang di Baja Senja kebetulan kita cuman bawa alatnya doang yang bayar, instrumennya doang, gitar, bass, sama keyboard gitu-gitu. Kalau di sini sendiri jarang ya kita ngeluarin alat main buat dengan warga sini karena capek juga ya ngeluarin drum, main dua lagu masukin lagi gitu. Jadi ya berarti di sini aja mainnya. Di sini aja lebih jarang. Keringetan dong man. Begitulah. Nyanyinya sambil saunan dong. Iya memang kalau misalnya di sini kan kayak bilang saya kayak main badminton 3 set lah keringetannya. Tapi ya gini ya, single ya. sorry. Gini Bang, tadi kan Abang bilang kayak misalnya ngiringin gitu ya, ngiringin karaoke dan lain-lainnya. Nah itu dia Bang, Ligen ini
kebetulan saya sama Bang Oji gitu ya. Mungkin Pak Agus juga ikut ya Bang ya. Punya prinsip lah ya Bang. Kalau kita itu bukan band pengiring, tapi memang kita performance Bang. Kita pengen menampilkan apa yang sudah kita konsepkan dan kita latihankan gitu. Kalaupun mau mengiring, cari organ tunggal aja kayak gitu. Iya, benar kayak gitu. Apa sih? Emang kalau kecuali misalnya ya tadi ya dadakan ya udah. Tapi kalau misalnya kita sih pengen itu, makanya kita nggak butuh tanda kutip dana ya Bang, atau butuh lu udah dibayar juga nggak butuh gitu. Tapi eh, tolong apresiasi kayak misalnya Pak Agus yang udah datang ke sana gitu ya, menyumbangkan waktu istirahatnya untuk datang ke sana, dimaksimalkan prasarana aja gitu, sarana prasarananya aja, kayak misalnya dia kata kayak drum itu ya udah dikasih minum aja kita udah cukup Bang gitu, kayak gitu. Sedih gue dengernya jadinya. Iyalah. Iyalah Bang. Basicnya kalau ngomongin penghasilan atau duit itu kan ngikutin sama kualitas ya, kayak gitu Iya. Bang. Nggak bisa kita kualitas pas-pasan dipaksain buat dapat duit banyak, itu nggak bisa, nggak bisa lah kita kayak gitu Bang. Jadi kalau misalnya pun ada yang undang kita maksimalin gitu, kita optimalin, makanya latihan. Satu lagi boleh nambahin. Boleh. Jadi kalau mau ngundang Ligen, ngundang Pak Agus terutama, drumnya harus begini ya. Nggak bisa drum elektrik atau drum pad. Oke. Tapi bukan berarti harus drum itu, bukan. Kalau misalkan drumnya nggak ada, ya bawa yang itu, kita bawa aja. Tapi harus begitu drumnya. Kalau karena Pak Agus nggak, Dan si pipe bisa, drum Bang Pipe yang mana? yang waktu di Yang ini kan, kit. Bukan drum elektrik, bukan drum pad. Nah, kalau nggak ada ya bawa yang ini gitu loh. Karena kalau kata Pak Agus, ibaratnya tahu Renegade nggak? Lorenzo Renegade. Lamas. Lorenzo Lamas. Kalau motor. kalau motor elektrik kocak gak sih? Bisa. Enggak dong, Harley Nggak ada suaranya ya. Enggak, ya seperti itulah. Ibaratnya kayak di Purple main drum pad kan kayaknya apa ya? Tet, tak. Ya kayaknya kurang gitu. Bagus tuh maunya drum kayak gitu. Gitu. Kalau disediain sama penyelenggara juga tetap nggak mau. mau lah. Mau enggak kalau drumnya harus kit. Oh, tapi kalau nggak kita tetap nggak mau. Ya drum kit berarti kalau misalnya mau, ya kalau kita diskusi, kalau misalnya bawa, ya kalau enggak berarti susah Pak Agusnya. Kalau misalnya mau Pak Agus, ya kayak gitu. Ya Pak Agus lah, orang Ligen ya Pak Agus. Makanya kalau Pak Agus tuh ya itu drum itu karena Geser dulu lah elektriknya, ganti ini. ganti itu. Iya gitu paling. Ya karena gitu ya Pak, namanya ya performance pengennya gitu. Ya udah, saya pengennya main drum dengan maksimal. Saya bisa aja main drum kit, tepak doang, tapi kan nggak maksimal ya kan. Jadi kalau nggak maksimal, tujuan saya ke situ apa? Duit kah? Kan nggak mungkin Pak Agus. Iya Ya kan? Iya. Curhat dong, Ma. Iya, ridernya mesti Rider. jam-jam. Jam. Bukan aqua ya, Iya. jam. Mandi, kalau aku buat mandi biasanya. Jam-jam ya Pak ya. Latihan lagu yang paling sering kalau kita bicara genrenya tuh lokal atau dari luar. Kan kalau bicara Indonesia kan di eranya yang ya banyak ya, dari tahun 70, 80, dari kelasnya Kus Plus, dari yang dangdutnya Rhoma Irama, dari yang turun ke bawah. Ini genrenya rata-rata apa nih? Tadi kan saya cuma tebak Gereja Tua, Sepanjang Jalan Kenangan. Yang sering dibawain. Kalau untuk basicnya, kalau genrenya itu apapun yang gue nyanyiin pasti rock sih Bang. Rock. Ya karena gue kalau jazz juga rock jadinya. Mau kemana pun jadi rock. Tapi gini, kan ada batasan misalnya 80s, 70s ya kan, kayak gitu-gitu. Nah, kita sebenarnya gitu gini. Kalau gue pribadi tuh ya nggak problem lah. Kalau misalnya gue ngomongin kayak misalnya misalnya sampai kayak kemarin kan Bang Pai J-Rock, terus tuh kayak kalau gue tuh basicnya influence gue tuh Bon Jovi Bang. Memang dari dulu gue Bon Jovi, udah gitu juga kalau ke metalnya ke Eric Martin kayak gitu kan ya, Mr. Big Bang. Iya. Udah gitu. Nah kalau misalnya pun rock juga paling Dewa kita. Nah Bang Oji ini dewa banget nih. Bang Oji dewa banget. Doa Zeus apa doa? Waduh. Nah tapi kembali lagi Bang, coba nih.
kita kan gini, walaupun kadang-kadang Pak Agus juga mencoba untuk terjun ya Bang ya. Tapi kita harus yang kira-kira kalau Pak Agus main J-Rock lucu gak? Bisa aja kan. Bisa, tapi lucu gak? Ya tergantung. Ya kan? Maksud gua nggak otentik aja gitu. Makanya ketukan-ketukan Pak Agus tuh yang otentik tuh kita maksimalin Bang. Sebenarnya ketukan-ketukan otentik Pak Agus tuh kayak ketukan-ketukan Kus Plus itu kan yang sifatnya tuh percussion, ada percussionnya gitu. Kayak misalnya Changcuters masih bisa lah. Changcuters masih oke lah, ya kan? Gitu. Kayak deg tak tak deg 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 gitu misalnya. Gimana? Slang juga bisa. Slang bisa. Muri banget ya. Muri ya. banget. Kus Muri Plus ya. Ya kan memang influence-nya kan muri banget kan. Memang jadi memang kalau misalnya kita bawain lagu Kus Plus sebenarnya basicnya gue nggak terlalu banyak tentang Kus Plus, tapi gue belajar Bang. Kayak misalnya gue juga ngomongin Panbers juga gue nggak terlalu banyak, tapi gue belajar karena gue pengen tahu ternyata menyenangkan kan. Dan udah gitu juga kalau misalnya ngomongin itu udah nggak usah ditanya Bang Pak Agus. Nah sekarang kadang-kadang kita mau balik nih, gue nih belajar nih lagu Panbers, coba Pak Agus belajar lagu ini misalnya gitu. Kalau misalnya luar negeri kita sampai di Purple, Led Zeppelin juga kita sering bawain gitu. Oke. Ya gitu, basicnya kita rock lah gitu. Berarti kayak Bon Jovi masih bawain ya? Nah, Bon Jovi. Bon Jovi itu sebenarnya basicnya agak susah tuh Bang. Soalnya drumnya drum bisa sih Pak Agus bisa, tapi jarang bawain. Karena kurang apa ya Pak? Kurang instrumental lah, karena kan terlalu balad lah ya. Terlalu balad kayak gitu Bang. Jadi apa? Kus Plus kah apa yang paling sering apa di sini? Kita ngomongin aja rock and roll aja Bang. Ngomongin genre rock and roll. Apa itu? Kus Plus lah. Oh, iya, itu selain yang luar negerinya? Luar negerinya banyak Bang, itu di Purple lah. Oke, di Purple. Di Purple, Black Sabbath, Poison. Black Sabbath. ABBA juga dong. BBA juga. Iya, Bee Gees, iya, Bee kita Gees, sering bawain. ya kan? Bee Gees tuh sering bawain. Toto sih kagak Bang. American Standard. Rammstein. Tapi kalau misalnya itu lagu-lagu slow tuh kayak apa Bang? George Baker, I've Been Way Too Long, terus Ush. juga Lobo kita bawain sama Tom Jones. Tom Jones. Banyaknya kalau The Beatles lah. Tapi gue yakin sih, kenapa bro? Karena mohon maaf nih, generasi yang sekarang tidak punya pattern lagu. Tadi gue juga minggu lalu gue sempat ngomong sama Pak Ede, balik lagi band yang sekarang diundang pensi, Salon Seven lagi, Gigi lagi, The Massive lagi. Jadi sekarang banyak orang yang tahu lagu apa Have You Ever Seen the Rain, juga banyak anak-anak yang kecil yang tahu lagu itu. Jadi itu apalagi kayak lagunya Bohemian Rhapsody itu kan banyak orang tahu kan. Maksudnya nggak ada lagi band sekali berfenomenal mereka yang tercipta di generasi sekarang. Makanya kembali ke era itu. Jadi ya keren sih sebenarnya. Iya, memang kan gini kita mencoba juga kan gini Bang. Kenapa zaman dulu itu band-band kayak The Beatles, misalnya Elvis Presley juga banyak nyiptain lagu gitu Bang ya. Karena tuh sebenarnya mereka yang bikin pasar Bang. Iya. Mereka yang bikin pasar. Sedangkan kalau kita zaman sekarang, kita yang ngikutin pasar. Gitu. Idealisme ya. Jadinya mereka idealisnya bebas kan. Jadi mereka ciptain lagu, Queen juga nyiptain lagu sendiri, pasarnya bebas. Jadinya bikin sendiri. Kalau zaman sekarang, zaman media sosial, kita terlalu ngikutin pasar. Jadinya terlalu kita bawain misalnya Juicy Lucy, ya kan. Terus apa namanya, Hindia gitu. Itu maksudnya oke lah kalau gue pribadi oke aja terima gitu. Tapi kan kembali lagi kan kalau di band ini kita pengennya cuman kita diterima juga. Akhirnya kita diterima juga kok, walaupun kita tanda kutip idealis dan kita ngikutin Pak Agus. Oh ternyata ada juga penikmat musik yang senang sama kita gitu. Iya, malah bagus tuh ya kalau ditambah set dari teman-teman jualan kopi gitu. Jadi sekalian bro, maksud gua ini kan penikmat lagu itu kan usia yang pasti ada uang ya, bukan generasi yang sekarang yang itu. Jadi buat nongkrong itu bagus tuh idenya. Jadi teman-teman main ini ditaruh keluar gitu kan. Ada beberapa stand kopi. Kita kan juga punya teman yang jualan kopi. Beberapa tempat kita taruh sini. Datang ke sini tuh ya dia berbayar di kopi. Tapi sebagian masuk ke kalian gitu sebenarnya. Itu bagus tuh idenya. Nanti disampaikan aja. Iya Bang, kalau
gini lah bang, kita punya konsep, kita punya idealisme, kita punya preparation. Ya lu bisa jadiin duit atau dijadiin manfaat buat orang lebih banyak, ya nggak apa-apa. Namanya Itu kolaborasi bagus ya kan. Keren itu. Ya coba ada apa tantangan yang terus harus dihadapi untuk Ligen ini apa nih sekarang? Kalau tantangan dari sisi musik ya, ya pada dasarnya sih saya ngikutin Pak Agus. Pertama lagu apa sih kira-kira lagu? Tapi sih kayak lebih ke pop lah ya, ibaratnya ya, anggap Pop. aja pop lah ya. Gus Plus Panbers Beat apa itu. Nah, tapi seiring berjalan kan di aula sini kan nggak cuman kita ya, ternyata ada orang sewa. Ternyata banyak lagu-lagu Jawa nih. Wah, boleh nih Pak Gus ya. Nah, Kita main lagu Jawa nih Pak Gus ya. Itu, ya kan? Kayak Jogja Istimewa. Nah, tapi itu yang ada di mata kita lagu Jawa. Tapi yang nggak ada di mata orang-orang, tapi yang ada di mata kita itu kadang suka reggae. reggae. Reggae kayak UB40, ya Pak ya. Kingston Town, tahu Kingston Town. Oh. Terus apa reggae. Terus pasti nih orang pasti jarang nih main lagu ini nih. Iya. Farid Harja. Ada nggak Iya. sih anak muda sekarang main Farid Harja? Nah kita suka tuh lagu-lagu yang itu ya Pak ya, Carmila, terus Ikan Dalam Kolam. Bahkan yang cover tuh cuman satu kalau nggak salah, Ikan Dalam Kolam ya Pak ya, yang gabungan Arman Maulana sama. Kita tuh suka lagu-lagu seperti itu. Nah cuman ya tadi produsen apa yang beli, maksudnya yang lihat itu ya warga-warga aja, marketnya warga-warga aja gitu. Dalam artian enggak ini. Kalau untuk explore kita pasti seperti itu, lagu Jawa, lagu ini, lagu Caca lah ya Pak. Caca ternyata banyak orang tua senang yang Caca gitu. Tapi Caca jenis musik Caca. Iya, ya jenis musik tak Caca. gitu yang lebih asik. Tapi kalau untuk keperluan manggung Iya. ya mau nggak mau ya mesti balik ke awal, tapi ditambahin dan dikurangin sedikit sama Ridwan begitu. Ya tadi ya bener ya. Maksudnya basicnya kita nggak ada batasan buat eksplorasi musik bang gitu. Walaupun terkadang diri gue sedikit membatasi ya. Gue agak susah misalnya sama dangdut sama jazz gitu, agak susah. Tapi gue belajar, gitu. Gue belajar kayak gitu. Nah, yang susah itu adalah keinginan kita untuk belajar sebenarnya. Iya, kadang-kadang karena ya yang namanya kepengen tuh susah ya bang ya. Tapi ya kita harus ngeredam ego kita buat belajar lagu yang baru demi belajar coba lagu ini. Ternyata tuh oke juga, kayak misalnya apa sinaran gitu, sinaran terus juga tragedi buah apel, nggak tahu kan? Nah, itu basicnya tuh kayak Apa tragedi bunga apa siapa? Anita Sarawak, Artis Malaysia. Malaysia. Oh, gue taunya itu. Malaysia doang. juga kita mainin kayak Exis, kita mainin. Suci dalam debu dong. Nah, Itu apa Tayamum. Iya. suci dalam kayak gitu, belajar lah, keinginan belajar yang jadi tantangan bagi gue pribadi mungkin ya, sama kalau misalnya pun ada personil lain ya itu pasti yang berat, belajar lagu susah karena kan belajar lagu tuh membutuhkan waktu, membutuhkan keinginan, membutuhkan niat, dan membutuhkan praktis bang. Ya enggak? Yang enak sih suka dulu ya. Ah, Suka dulu lagunya, biasanya suka dulu lagunya walaupun belum. Tapi kan itu kan kadang susah ya. Nah, yang terjadi sama Ridwan itu adalah dia belum tahu lagu apa. Wan, lagunya ini yang ini enak loh Wan, cocok aja sama suara lu. Coba kirim. Ya udah, gue pelajarin. Dia nggak tahu sebetulnya itu lagu apa. Begitu. Tahu Procol Harum nggak? Hah? Procol Harum. Sama, saya juga nggak tahu. Terus Pak Agus, Ji, lagu ini Ji, enak Ji. Siapa nih Procol Harum? Waterset of Pale. Akhirnya saya belajar, bisa. Saya nggak tahu. apaan Procol Harum? Nah, Mas Pak tahu nggak tuh? Ada nama grup band Procol Harum. Itu terkenal ternyata Pak. Kita tuh basicnya apa yang diberitahu orang tua ini ternyata kita nggak tahu apa-apa Pak. Kayak misalnya Waterset of Pale itu lagunya Procol Harum, apaan sih? Pas saya lihat video di YouTube, buset, banyak juga ternyata penggemarnya. Apa yang kita pahami saat ini tuh misalnya kita pengen genrenya ini aja. Di luar genre itu banyak juga penikmatnya gitu. Maksudnya kayak gitu, kayak apa? Kayak She's Got the Blues kayak gitu kan.
Gary Moore. Gary Moore Gary juga Moore, itu. gua masih nyambung Ya lah. kan kayak gitu juga coba belajar, cuma banyak juga. Awalnya kan gue nggak tahu apa-apa kayak gitu. Ya Jadi belajar itu bang yang nagih sebenarnya bang. di samping susah nguliknya, susah juga. Maksudnya segitunya Gary Moore kalau dimainin kan kayak teknik-teknik main gitu ya. Memang sih balik lagi sih kan cuma main ya, nggak buat perform atau harus ada key performance indikator seorang performance ya kalau sekarang kan ya. Tapi ya ruwet juga kalau dikulik gitu kayak Benar. Gary Moore, kayak untuk sekelas kayak Bon Jovi juga agak ribet gitaris-gitarisnya, Iya benar. bassnya gitu. Karena kan gini ya bang, kembali lagi bang, kita bukan profesional. Ya, Kita bukan profesional gitu. Jadi kalaupun kita ada profesional ikatan, mungkin kita akan lebih tertuju karena kan eh, kalau misalnya ngomongin selera atau gimana-gimana nih, yang menilai kita itu masyarakat bang. betul. Jadi misalnya ada produser nih, lu bagusnya kayaknya genrenya ini. Nah, kita kan lebih tertuju misalnya gitu kan. Tapi karena kita bukan profesional ya udah jalanin aja gitu. Dan itulah keinginan untuk belajar itu yang bikin kita selalu di sini dan kayak gitu bang, bareng-bareng. Oke. Ada pesan dan pesan buat teman-teman di sini atau semua para penggemar Ligen? Oke, jadi biasanya kalau pesan-pesan dari yang tua dulu pak. Oh ya. Pesan-pesan aja. Pak. Ya pesan saya untuk anak-anak muda sekarang ya. Oh. Lu ini. Hmm. Udah gak usah ikut sama. Terutama ya di warga kita ya RT 2 yang berminat untuk bermusik, silakan datang kemari. Kita akan ya terimalah dengan baik. Oke, gitu aja. Kalau saya mesti melihat fenomena ya. Ternyata banyak loh yang bisa main bass, banyak Iya. loh yang bisa main drum, banyak loh yang bisa nyanyi dan bisa gitu. Tapi nggak ketemu. Nggak mungkin ketemu, cuman jauh. Seperti saya dengar cerita Mas Pai katanya punya band orang Tebet, padahal Mas Pai orang Depok gitu ya. Mungkin ada anak-anak sini mungkin yang punya band orang Jakarta Utara mungkin. Padahal mah di sini sebetulnya tinggal digabungin aja gitu. Cuman masalahnya ketemu apa enggak gitu loh. Ketemu jenis musiknya gitu loh maksud saya. Cuman kalau mau main di sini terus mau latihan di sini kita sih oke-oke aja. Karena apa? Karena ini kategorinya kelasannya fasilitas warga ya, Pak. Jadi nggak ada tuh yang bilang nggak boleh. Malah kita senang ya Pak. Ada yang nemenin kita malam minggu gitu. Kita depan ngopi gitu. Dia pada main di sini. Kita ngeliatin apalagi Pak Agus ya, ngeliat talent muda gitu kan. Talentan. Ngeliat talent muda gitu. Saya pernah tuh Mas Dika manggil Mas Fahri, ayo Mas Fahri kita main di sini. Oh iya sibuk, mungkin sibuk ya. Enggak, takutnya drumnya jebol. Nah, dan satu lagi nih, saya mau nambahin sedikit. Siap. Ternyata kita punya keuntungan loh di sini. Ya, Kita apa? punya luthier gitar. Luthier? Service, setting, modifikasi, namanya Om Osman. Oh. Itu di nomor 3. Oh. Jadi saya kalau kenapa-napa nih, saya ke dia setting. Nah, cuman ada satu nggak enaknya. Berapa Mas? Udah nggak usah. Aduh, saya bingung. Sedangkan dia kan profesional kan ya. Dan kliennya artis-artis. Oke. Ada di situ. Kalau belum tahu ya, saya kasih tahu. Ada di situ di dekat kita. Podcast selanjutnya. Podcast berikutnya boleh. Oh, siap, boleh. Atur ya di sini. Kalau dari gua ini ya, ayo tolong bangkitkan ekosistem musik lah gitu. Ekosistem musik di RT 2, RW 16, pokoknya semua RT dah pokoknya ke sini. Ini sayang ya, maksudnya ada fasilitas, ada aula, maksudnya tadi kata Pak Gus bilang, ayo kita sambut gitu. Kita nggak ada pembatasan. Tadi kita bilang ngomongin genre dan lain-lain, kita nggak ada batasan gitu. Malah senang kita misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman, misalnya mau latihan di sini, ayo latihan aja gitu. Kita nontonin, kita bareng-bareng, dan ya mungkin kalau misalnya ekosistem itu udah terbangun, lingkungannya udah bagus, masing-masing dari kita juga akan ada ketulusan dan kesadaran tersendiri untuk perbaiki sarana dan prasarana di sini. Kayak misalnya Bang Oji tadi ya, dengan kesadarannya untuk membangkitkan ekosistem di sini, membeli simbal dikit-dikit kayak gitu ya kan. Orang-orang kayak Bang Oji kan pasti saya yakin nggak sedikit lah, ada juga di sini pasti, maksudnya
ayolah bareng-bareng kita bangkitkan ekosistem di sini. Kalau misalnya bisa jadi kita ada band yang akan terkenal lahir di sini, senang untuk kita kan. Pernah latihan di aula RT 2 gitu kan. Maksudnya ya daripada kalian pusing-pusing patungan studio, Iya, maksudnya ya udah yuk kita ke sini. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol di depan, ngopi bareng-bareng, pokoknya jadiin ini sarana positif ya, jangan aneh-aneh di sini gitu. Dan kembali lagi yang paling penting itu adalah tanggung jawab ya kan. Ketika kita nggak masalah alat-alat kita dipakai, tapi dikembalikan sesuai dengan sebelumnya dipakai, kayak gitu aja sih Bang. Mantap. Mantap. Oke, jadi para teman-teman GD Creatives yang ada di wilayah Tugu nih dari panggil sama personil Ligennya buat nongkrong bareng dengan jamming banget di sini. Jamming bareng setiap Sabtu malam. Mereka bakalan perform lah ya di sini, latihan lah, bukan perform, latihan. Atau bikin band lagi nggak apa-apa. Bikin band lagi, enggak. Maksudnya mereka datang dengan bandnya main di sini nggak apa-apa. Oke, jadi daripada cari studio berbayar, patungan, ini nggak patungan loh guys, ini gratis loh semua loh. Ya tapi tahu diri aja sih. Oke, dari saya band Ligen undur diri dari studio mini Ligen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.